berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat datang di CGM minggu ini. Nah, sebentar lagi kita akan menyanyikan satu kidung yang berjudul Kita Manusia Allah. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita manusia Allah, hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Nah, adik-adik tadi kan sudah menyanyikan hidungnya bersama-sama ya. Sekarang kita belajar memakai gerakannya. Lebih semangat lagi ya. Yuk kita bernyanyi sampai memakai gerakannya. Kita manusia Allah, hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bawalah kami, telinga kami seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, mohon Tuhan yang memimpin kami hari ini. Tuhan Yesus terima kasih. Amin. Nah adik-adik, kakak akan menceritakan dari karakter umum yang ketiga, yaitu tentang haruskah aku menolong. Haruskah kita menolong adik-adik? Nah, dengerin cerita Kak Erima ya hari ini. Nah, suatu hari Tuhan berjalan melewati tempat di mana Lewi anak Alfeus berada di tempat memungut cukai. Tempat ini biasanya penarikan uang. Nah, adik-adik, setelah itu Tuhan menemui Lewi ini dan berkata kepada Lewi, ikutlah aku. Apa yang dilakukan Lewi setelah itu? Lewi mau mengikutinya. Nah, lalu dia meninggalkan tempat pemungut cukai itu. Nah, adik-adik, Tuhan mau mengambil bagiannya sehingga si Lewi ini meninggalkan uangnya. Nah, adik-adik, Lewi ini juga disebut Matius. Nah, ketika Lewi ini diselamatkan Tuhan Yesus, dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Lewi ini menjadi murid Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Lewi? Lewi mengadakan pesta, bahkan dia mengundang teman-temannya sesama pemungut cukai dan orang berdosa untuk makan bersama dengan Tuhan dan juga murid-muridnya. Nah, ketika mereka makan bersama, mereka sangat senang karena mereka mendengarkan perkataan Tuhan bahwa Allah mau menyelamatkan orang berdosa seperti mereka. Mereka tampaknya sangat senang, tetapi ternyata tidak semuanya senang karena ada yang tidak mau duduk bersama dengan orang berdosa seperti mereka. Nah, padahal Tuhan sudah berbicara loh bahwa Allah mau menyelamatkan orang berdosa seperti mereka. Nah, adik-adik, pemungut cukai ini adalah orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi karena mereka suka berbuat curang, karena mereka suka menarik
menarik uang sangat banyak. Karena ketika mereka punya uang banyak, mereka menjadikan agar supaya menjadi kaya. Nah, adik-adik, mereka bukan hanya berbuat curang, tetapi mereka suka memeras orang. Nah, adik-adik, ketika itu bukan hanya seorang Lewi yang diselamatkan, seorang pemungut cukai diselamatkan oleh Tuhan, tetapi ada Zakeus. Dia juga adalah seorang pemungut cukai yang berasal dari kota Yeriko. Nah, ketika dia memang mencintai uang, tetapi ketika dia mendengarkan bahwa Tuhan akan mampir ke tempatnya, yaitu tempat Yeriko, nah Zakeus ini langsung berdiri dan meninggalkan uangnya, pergi untuk menemui Tuhan. Ketika dia mau pergi untuk menemui Tuhan, banyak orang juga ingin mau melihat Tuhan. Ketika itu Zakeus tidak bisa melihat Tuhan karena dia ini tubuhnya sangat pendek. Jadi banyak orang juga tidak mau menolongnya karena dia ini adalah seorang pemungut cukai yang biasanya adalah orang jahat. Tapi si Zakeus ini tidak putus asa. Dia tetap mau melihat Tuhan. Dengan cara apa? Adik-adik, dengan cara dia memanjat pohon ara. Dia melihat Tuhan Yesus dari pohon ara. Ketika itu dia sudah tampak jelas untuk melihat Tuhan. Tuhan datang dan melihat ke atas pohon. Di mana Zakeus? Nah, lalu Tuhan berkata kepada Zakeus, "Zakeus, turunlah hari ini, aku mau menumpang di rumahmu." Nah, lalu bagaimana ekspresi Zakeus? Nah, Zakeus sangat senang. Dia karena Tuhan mau mampir ke rumahnya. Lalu Zakeus membuka rumahnya, tetapi tampaknya banyak orang juga tidak suka. Banyak orang juga protes, mengapa Tuhan mau mampir ke tempat orang yang berdosa seperti Zakeus. Nah, ketika itu si Zakeus ini diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Jadi Zakeus ini meninggalkan uangnya, lalu dia mengikuti Tuhan. Nah, ketika itu juga ada seorang perempuan yang berdosa yang tinggal di Samaria. Dia juga tidak disukai oleh banyak orang di sana. Ketika itu perempuan itu pernah berpikir banyak orang yang tidak menyukainya. Tetapi ketika dia mau mengambil air di sumur, yaitu Tuhan datang menemuinya, bahwa Tuhan berkata bahwa Allah mau menyelamatkan seorang perempuan ini dari penghidupan dosanya. Nah, adik-adik, Tuhan ini adalah seorang penyelamat. Dia mau menolong seorang perempuan ini dari Samaria loh. Nah, ketika itu dia memberitakan kepada orang-orang yang ada di Samaria bahwa Allah mau menyelamatkan saya karena dari penghidupan berdosanya. Nah, ketika itu tampaklah orang-orang di Samaria ini percaya bahwa Allah mau menyelamatkan seorang perempuan ini. Ketika itu perempuan ini sangat senang. Nah, karena dia bisa mendengarkan perkataan Tuhan bahwa Allah mau menyelamatkan dirinya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan tentang Lewi, Zakeus, dan seorang perempuan dari Samaria, mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik sudah mendengarkannya dengan baik ya. Nah, ketika itu Tuhan bukan hanya menyelamatkan mereka, tapi Tuhan tetap menyelamatkan orang-orang yang baik, walaupun mereka tidak meminta tolong, tapi Tuhan mau menolonginya. Ketika itu murid-muridnya juga mengikuti dia, bahkan murid-muridnya memberitakan Injil, menyembuhkan orang. Nah, adik-adik, Tuhan itu Maha Penyelamat ya. Tuhan itu dia mengasihi orang. Nah, jangan lupa dengerin ya adik-adik. Nah, cerita kakak sampai di sini. Nah, setelah ini ada kakak Yustanti ingin menceritakan bagaimana sih kehidupan kita harus seperti seorang mengasihi. Halo adik-adik, tadi kalian semua sudah mendengarkan cerita dari Kak Elina kan? Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang berdosa, seperti pemungut cukai, Matius, juga Zakeus, bahkan juga seorang perempuan Samaria. Nah, dari cerita ini, apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita hari ini? Nah, kita harus belajar mengasihi sesama kita. Nah,
mengasihi siapa aja sih? Mengasihi orang yang kita sukai aja, yang kita senangi aja? Enggak, kita harus mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Seperti Tuhan Yesus, lihat Tuhan mengasihi semuanya. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa itu, bahkan Tuhan makan bersama orang-orang berdosa itu termasuk Matius juga Sakeus. Bahkan juga Tuhan mengasihi seorang perempuan Samaria sehingga Tuhan memberitakan tentang Allah kepada dia. Nah, hari ini misalnya di sekolah atau di rumah, di samping rumah kalian nih, ada teman-teman yang suka jahil, suka buat kalian marah. Kalian seharusnya gimana sih? Benci sama mereka? Nggak usah teman sama mereka? Jangan ya, tetap harus mengasihi mereka. Bahkan kalau mereka meminta pertolongan, kalian juga harus memberi pertolongan. Bahkan nih harus belajar berdoa bagi mereka. Sama seperti Tuhan Yesus, kita harus belajar dari Tuhan Yesus ya. Nah, kakak ada soal buat kalian nih, 3 soal ya. Nah, pertama, siapakah nama pemungut cukai yang ditemui oleh Tuhan Yesus? Siapakah nama pemungut cukai yang ditemui oleh Tuhan Yesus? Itu nomor 1. Nomor 2, mengapa mereka dibenci oleh orang-orang sebangsanya? Nomor 3, siapakah pecinta yang ingin melihat Tuhan Yesus? Di kota manakah dia tinggal? Nah, kalian harus menjawabnya ya di rumah. Jawab sama orang tua kalian, oke? Nah, habis ini ada hafalan nih. Kalian di rumah ikut kakak bareng-bareng hafalnya, oke? Nah, di Titus 3 ayat 4 dan 6. Nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Kakak ulang lagi ya. Titus 3 ayat 4 dan 6. Nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Amin. Kalian semua bersama orang tua kalian hafal ya ayat ini. Juga jangan lupa jawab pertanyaan yang tadi kakak kasih, oke? Mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, orang-orang berdosa. Tuhan, karena itu ajar kami juga mengasihi orang-orang, Tuhan, di sekitar kami, tanpa terkecuali. Oh Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, meskipun kami di rumah, kami tetap bisa menikmati Dikau bersama orang tua kami. Tuhan, terima kasih.